رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. Hadis yang ke-6 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap persendian yaitu penyambungan tulang di tubuh manusia itu dia punya tugas untuk mensedekahinya setiap hari manakala terbit di hari itu matahari. Berlaku adil di dalam menyelesaikan perkara antara dua orang itu adalah merupakan sedekah. Membantu orang untuk urusan kendaraannya dengan membantu dia untuk naik ke kendaraan atau mengangkatkan barangnya dinaikkan ke atas kendaraannya adalah merupakan sedekah. Tutur kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang digunakan berjalan untuk menuju sholat adalah sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain dari jalan adalah sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim secara khusus dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan memiliki 360 persendian. Barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar dan menyingkirkan batu dari jalan di mana orang lewat
atau menyingkirkan duri ataupun menyingkirkan tulang dari jalan itu, atau menyuruh mengajak orang berlaku yang baik atau ma'ruf, mencegah daripada perbuatan mungkar sebilangan 360. Maka pada sore harinya, hari itu, dia telah berhasil menjauhkan dirinya daripada siksa api neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih di dalam rangkaian hadis yang berkaitan dengan bab bayan kasrati turuqil khair, penjelasan banyaknya amal-amal kebaikan di dalam ajaran Islam. Di sini disebutkan beberapa di antaranya, diawali dalam hadis yang ke-6 ini seperti yang ada dalam hadis sebelumnya, yaitu hadis yang kedua. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua bahwa setiap harinya kita punya tugas untuk bersyukur kepada Allah. Syukur yang ditujukan kepada nikmat tubuh kita secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana bila setiap orang diberikan kesempatan hidup di pagi hari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat, segar bugar, dan itu ditandai dengan persendiannya yang bergerak dengan leluasa untuk melakukan berbagai aktivitas, di mana dalam hadis ini ada disebutkan tidak kurang dari 360 persendian di tubuh kita, yang kesemua itu membuat kita bisa melakukan apa yang menjadi keperluan kita sehari-hari. Nah, itu adalah nikmat yang baru, bukan nikmat yang sudah kita pakai sebelum hari itu. Makanya disebutkan di sini setiap kali terbit matahari atau setiap hari, maka persendian itu harus dibayar dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk mensyukuri nikmat sejumlah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya sudah Anda disebutkan sebelum-sebelumnya. Di sini di riwayat yang ke-6 ini Anda disebutkan 5 ya. Yaitu yang pertama, bersyukur dengan berbuat baik dalam bentuk berlaku adil, menyelesaikan perkara dua orang yang berselisih. Ya, bainal isnain, antara dua orang, maksud daripada kata-kata itu antara dua orang itulah dua orang yang berselisih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kalian orang beriman adalah bersaudara. Maka apabila ada dua orang yang saling berselisih, maka damaikanlah kedua orang itu. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Usaha orang untuk memperbaiki hubungan yang putus ataupun yang rusak, itu adalah usaha yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an tadi itu. Di sini disebutkan sebagai suatu usaha yang bernilai sedekah, di mana kita punya tugas untuk bersyukur kepada Allah dalam bentuk sedekah. Termasuk juga perkara di sini adalah tidak hanya perkara perselisihan, tetapi juga buat orang yang tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal, tidak boleh kalau orang tidak tegur sapa melebihi daripada 3 hari 3 malam. Oke, jadi kalau ada masalah mungkin tidak bisa diselesaikan dalam kondisi emosi ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu ada toleransi.
Kalau ada teguran masih ada toleransi. Tapi 3 hari itu sudah waktu yang cukup untuk mendinginkan suasana. Orang berpikir lebih jernih lah untuk memperbaiki hubungan yang terganggu itu. Maka kalau lebih dari 3 hari itu tidak boleh dalam agama kita, tidak halal. Nah, ada orang yang melibatkan diri untuk membantu menyelesaikan itu, maka usaha itulah usaha yang bernilai sedekah di Allah Subhanahu wa taala. Tetapi haruslah melakukannya secara adil. Syaratnya adalah secara adil. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini membantu orang lain dalam urusan yang berkaitan dengan kendaraan. Baik membantu orang itu untuk naik ke kendaraannya ataupun menaikkan barang-barangnya ke kendaraan. Bisa jadi juga maknanya adalah termasuk orang itu tidak punya kendaraan tapi kita punya kendaraan, lalu kita memberikan tumpangan kepada orang itu untuk kita bawa sesuai keperluannya. Atau juga kita membantu orang itu untuk bersedia mengangkutkan atau membawakan barangnya melalui kendaraan kita. Itu juga termasuk dalam makna ini. Nah, 2 yang disebutkan ini adalah merupakan amal namanya amal muta'addi. Jadi amal yang manfaatnya tidak hanya didapatkan oleh pelakunya, tetapi juga bagi orang yang dibantu dalam hal ini. Nah, dibantu dalam hal ini. Jadi amal soleh kita itu ada 2 macam. Amal soleh yang sifatnya pribadi, ada juga amal soleh yang sifatnya adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Lalu ada orang menyebutnya kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Kesalehan pribadi itu artinya adalah amal soleh itu manfaatnya akan dirasakan langsung oleh pribadi orang yang melaksanakannya. Itu namanya adalah al-amalul qasir. Nah, kemudian yang kedua adalah al-amal al-muta'addi, amal yang tidak hanya pelakunya yang akan mendapatkan manfaat, tetapi juga orang yang karena usahanya itu dia mendapatkan manfaat, sehingga menjadi 2 manfaatnya. Al-amalul muta'addi afdalu minal amalil qasir. Amal sosial, ya, amal atau kesalehan sosial, ya, itu lebih afdal daripada kesalehan pribadi karena manfaatnya lebih besar. Kemudian yang ketiga, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Berkata-kata yang baik adalah merupakan shadaqah, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ini mempunyai makna yang umum. Jadi mulai daripada apa yang kita ucapkan di hadapan Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, beristighfar, termasuk sholawat juga, itu semua kalimah thayyibah. Ya, kalimah thayyibah. Kemudian kalimah thayyibah kepada manusia itu adalah kata-kata yang santun. Ya, kata-kata yang santun yang kita ucapkan kepada manusia yang membuat orang senang mendengarnya dan membuat suasana hati menjadi menyatu antara kita yang berbicara dengan orang yang jadi lawan bicara kita. Itu adalah kalimah thayyibah. Semua apa yang kita ucapkan yang baik untuk diucapkan itu adalah sedekah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak sebaiknya diam saja. Jadi dalam agama kita disuruh untuk mensyukuri nikmat tubuh kita, terutama dalam hal ini adalah mulut yang Allah berikan untuk berbicara, yaitu mensyukurinya dengan cara menggunakan mulut ini berbicara yang baik-baik. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Berikutnya yang keempat adalah setiap langkah itu
kita tahu setiap langkah, bila kaki kanan melangkah ke depan itu selangkah, kaki kiri melangkah lagi itu selangkah. Jadi ini setiap hitungan langkah. Setiap langkah di mana kita berjalan menuju sholat adalah sedekah. Ini adalah himbauan untuk kita sholat berjamaah. Karena setiap langkah itu dihitung sebagai satu bentuk sedekah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita pagi-pagi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Jadi apa yang kita rasakan saat ini adalah bagian yang dimaksud di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap langkah mana digunakan untuk berjalan menuju sholat, maksudnya sholat berjamaah, itu adalah sedekah. Yang kelima disebutkan dalam hadis ini adalah menyingkirkan gangguan. Al-adza itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengganggu dari jalan. Jalan di mana biasanya orang lewat, itu adalah merupakan sedekah. Di dalam hadis yang berikutnya disebutkan seperti contohnya, yaitu menyingkirkan batu yang bisa membahayakan orang di jalan, atau duri, bahkan termasuk juga tulang. Nah, tulang ini berkaitan dengan ini karena makanannya bangsa jin. Jadi kita juga harus toleransi ya terhadap bangsa jin ini untuk supaya tulang-tulang itu jangan sembarangan juga ditempatkan. Terutama yang di dalam hadis Nabi SAW itu jangan beristinja dengan menggunakan tulang. Ya, jadi sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah tulang jangan digunakan untuk beristinja? Karena ya Rasulullah SAW itu adalah makanannya bangsa jin. Jadi bangsa jin itu yang pula mereka makan dari tulang-tulang yang ada itu, tetapi bukan makan tulang seperti kita makan tulang lah. Kita kan tulang ada dimakan. Ya di Jepang kayaknya makan tulang iwak atau tulang apa ya. Tapi bangsa jin itu begitu mereka memungut tulang itu, maka tulang itu dipenuhi dengan daging. Dipenuhi dengan daging dan mereka memakannya. Makanya tidak diperbolehkan untuk beristinja dengan tulang karena jelas akan mengotori makanan mereka. Mengotori makanan mereka. Ini ada sebut tulang itu ya. Kemudian di dalam hadis yang secara khusus Imam Muslim meriwayatkan, kalau tadi Imam Bukhari Imam Muslim meriwayatkan, ini Imam Muslim lafalnya disebutkan kalau di tubuh kita ada 360 persendian. Lalu kita bertakbir, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah bertasbih, bertahmid, bertakbir, juga bertahlil dan juga beristighfar. Nah, memang beginilah kita diajar oleh Rasulullah SAW untuk mengawali hari kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan hidup dengan fasilitas tubuh yang bisa digunakan dengan leluasa. Bila kita mengawali hari itu dengan syukur, maka perjalanan hidup kita itu akan penuh nikmat. Karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang lain itu kita tidak tahu apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengawali hari kita dengan bersyukuri tubuh yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka insyaallah hidup kita akan terus dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan berupa kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkanlah pagi-pagi kita bertasbih, bertahmid, bertahlil untuk mensyukuri nikmat Allah sebagaimana kita meniatkan untuk yang lain-lain, ya, beribadah kepada Allah, taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga sudah disebutkan dalam hadis terdahulu mengenai mengajak untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Pada pengajian yang lalu ada ditanyakan tentang mencegah perbuatan yang mungkar.
Jadi ada suatu riwayat eh, ada seorang sahabat namanya Nuaiman radhiyallahu an. Nuaiman radhiyallahu an ini seorang sahabat yang sehari-harinya itu ketujuh bagayaan. Bagaya aja gawiannya. Lah, ya bahasa kita itu malah lebih aja hari ini. Apakah ini gagayakan bagayaannya. Tapi orangnya juga sekaligus peminum, ketujuh minum. Tapi lain minum banyu biasa lah, banyu nang memabukakan itu nah. Peminum. Jadi setiap kali sahabat ini didapati oleh sahabat-sahabat yang lain tuh minum, itu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, dilaporkan, dibawa langsung orangnya, dihukum sesuai ketentuannya, minum bang. Jadi ada pernah ya Rasulullah pukuli pakai sandal ya Rasulullah, pukuli pakai sandal bubahannya, pukuli. Beberapa hari kemudian minum pulang, minum pulang. Cuma itu pang tabiatnya lah hari-hari itu baga gaya aja bilang kelakuan tuh sadang aja pang minum ya juga. Nah dihadapkan pulang lawan Rasulullah SAW, dipukuli pulang. Nah dipukuli. Pokoknya kada jarak, kada sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kada jarak. Nah suatu hari jam 10 waktu dipukulin itu, jadi kada jarak tetap aja nih. Satu hari ada salah seorang sahabat yang mengucapkan kata-kata laknatullah alaik. Laknatullah alaik. Ya. Itu artinya apa? Mudah-mudahan kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sangitnya nih di antara sahabat itu dalam berucapnya itu. Kata-kata laknat itu jam sekolah artinya adalah dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah sejauh-jauhnya. Jadi kalau kita melaknat orang itu berarti kita minta Allah jauhkan orang itu dari rahmatnya. Padahal Allah dalam Al-Quran menyatakan apa? La tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Ditujukan kepada orang-orang yang berbuat dosa kesalahan. Nah lalu ada yang berucap seperti itu. Begitu Rasulullah mendengar ada sahabat yang berucap begitu, sidin sangit, sarik. Ya. Ditegur. Lalu ya Rasulullah SAW, sahabat kamu ini yang namanya Nuaiman, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bayangkan ya semua. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan seseorang yang sehari-harinya ya kelakuannya kayak itu kan, kemudian minum-minum, sudah juga kena hukuman beberapa kali. Pada saat ada yang mengucapkan laknatullah alaik, ditegur oleh Rasulullah SAW. Lalu ya Rasulullah, dia ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal faktanya kan kada kayak itu. Maksudnya adalah begini, insyaallah. Seburuk apapun manusia itu, kalau dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu berarti ada di dalam hatinya itu kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sekalipun hanya itu dia yang memiliki. Sementara yang lainnya kurang baik lah begitu kan. Tapi dia tetap sebagai orang yang memiliki cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kita lihat di masyarakat kita ada orang yang model-model kayak itulah. Tapi bila agama kita itu diganggu orang, mungkin dia yang pertama kali yang marah. Orangnya sembahyang kada, puasa kada, tarawih kada. Tapi bila soal agama diusik orang, inya nang sangit pada hulu, gitu kan? Inya nang modal maju ke depan lebih dahulu membela-bela, itu kan. Ya, walaupun, itu apanya? Artinya di dalam hati orang beriman itu tetap ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak boleh menutup kesempatan orang untuk suatu saat dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala menjadi baik. Walaupun sudah juga diapa-apai macam-macam kan, nah ditangguri, dihukum, ibaratnya itu ditatambahi kesana kemari, dikubui,
Macam-macam banyu dikubuyakan, masih juga kayak itu. Tapi kita tidak boleh kemudian mendoakan untuk supaya diputus rahmat Allah Subhanahu wa taala dari orang itu. Sampai Nabi mengatakan, sesungguhnya ini sahabatmu ini masih memiliki kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, itu sedikit ulun ingin sampaikan tentang riwayat itu. Mengenai amar ma'ruf dengan nahi mungkar. Apabila orang melakukannya sebilangan 360, maka pada sore harinya dia telah berhasil menjauhkan dirinya daripada siksa api neraka. Bisa jadi maknanya, ini bisa jadi kemungkinan maknanya sebanyak sebilangan 360. Kita kan gak ada pernah menghitung 360, ada apa yang kita kerjakan berupa tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya yang disebutkan dari berbagai macam amal-amal soleh tadi itu. Ya setidak-tidaknya memungkinkan kalau misalnya kita bertasbih 360 atau bertakbir 360 minimal begitu kan, sehingga mencapai kepada bilangan 360. Tapi pastikanlah bahwa 360 nikmat itu baru yang di tubuh kita, yang kita pakai sehari-hari. Itu kita syukuri di pagi harinya. Dengan berbagai kegiatan di pagi hari, apakah seperti yang disebutkan di dalam contoh-contoh yang dalam hadis Nabi SAW ataupun yang lain-lain. Yang lain-lain itu banyak sekali insyaallah. Kemudian yang ketujuh, anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Darinya yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa di awal siangnya pergi menuju masjid atau di penghujung siang dia pergi ke masjid, maka Allah telah menyiapkan untuk orang tersebut di dalam surga, yaitu berupa hidangan ataupun jamuan. Setiap kali dia pergi, baik di awal siang maupun di akhir siang. Pergi ke masjid. Rasulullah SAW tidak menyebutkan untuk keperluan apa pergi ke masjid. Apakah perginya pagi, apakah perginya siang, apakah perginya petang. Pergi ke masjid. Ini menunjukkan bahwa hadis ini dimaknai secara umum. Biasanya apa keperluan ke masjid itu? Sholat, seperti yang ada dalam hadis tadi. Yang berjalan menuju masjid, itu artinya adalah untuk sholat berjamaah. Nah, karena sifatnya umum, hadis Nabi SAW ini juga cakupannya adalah i'tikaf. Jadi kalau orang sudah datang ke masjid untuk i'tikaf sebentar, 15 menit misalnya kan, 20 menit. Itu termasuk dalam pengertian hadis ini. Atau untuk membaca Quran, datang ke masjid. Entah jam berapa dia datang ke masjid baca Quran. Baca Yasin kah atau baca surah apa gitu. Sebentar kemudian pulang atau pergi. Atau juga untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan di dalam masjid. Nah, seperti kita sekarang ini termasuk yang pagi-pagi awal siang kita menuju masjid, tidak hanya yang dimaksud dalam hadis terdahulu yaitu untuk salat berjamaah, tetapi juga keperluan yang lain yaitu keperluan menuntut ilmu ya dalam majelis ilmu. Sekaligus mungkin juga berniat untuk i'tikaf ya di masjid. Apalagi ada yang sambil mungkin bertasbih, bertahmid, bertahlil, melaksanakan tugas pagi harinya ini. Masya Allah. Ini kehidupan yang penuh barakahnya. Tidak terasa oleh kita dan tidak terhitung banyaknya. Yang kalau kita mencoba untuk menghitungnya, sangat banyak sekali apa yang sudah kita lakukan di pagi hari ini. Kalau setiap hari seperti ini kita melakukannya, pastilah kehidupan kita itu akan dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Yang akan kita temui keberkahannya itu tidak hanya di dunia, dipastikan itu di akhirat kita akan dapatkan keberkahan itu. Di antara yang telah Allah siapkan, a'addallahu lahu. Jadi Allah telah siapkan
Buat orang-orang yang seperti ini datang ke masjid dengan keperluannya masing-masing. Apa itu nuzulan? Nuzulan itu adalah hidangan yang biasanya disajikan buat tamu ya. Kita kalau untuk menyuguhi tamu pasti makanannya yang dipilih gitu kan, gak ada sembarangan. Itu biasanya begitu. Kalau kita aruhan, biasanya makanan kada makanan yang biasa kita makan di rumah lah, biasanya hari-hari lah. Bila aruhan, apalagi pengantinan atau apa, itu suguhan-suguhan semua datang untuk orang yang berkunjung ke tempat kita. Nah, surga itu begitu juga. Berarti penyambutan, penghormatan yang Allah berikan kepada orang ini untuk menunjukkan derajatnya yang tinggi. Karena dia datang ke masjid untuk keperluan-keperluan itu. Termasuk di antara keperluan-keperluan itu adalah keperluan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kemudian yang kedelapan, as-samin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinasatin. Muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-8 masih dari Abi Hurairah sumbernya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para wanita muslimah. Nih ibu-ibu yang di belakang nih. Wahai para wanita muslimah, jangan kalian ya sebagai wanita yang hidup bertetangga, maka masing-masing disebut sebagai tetangga. Ibu-ibu yang di belakang itu tetangga beratan kalau ngarannya lah. Karena sebelahan lah. Jadi wahai wanita-wanita tetangga, ya, jangan ada yang sesama tetangga ini menghina, menyepelekan, meremehkan pemberian tetangganya. Maksudnya adalah pemberian tetangganya itu. Jangan menyepelekan, jangan merendahkan, menghinakan tetangganya. Maksudnya pemberian. Dari mana kita tahu maknanya pemberian tetangga? Dari lafal yang ada sesudahnya, sekalipun ya Nabi yang diberikan itu firsansat. Firsansat itu yang semua telapak domba. Telapaknya itu nah. Kambing. Telapak betis itu. Nang karasnya itu Adalah sing suha makannya itu mengikut nang telapaknya. Ada lah. Jadi ini zaman sampula. Memang kada pernah terjadi ada ini kalau. Tapi kenapa kan Nabi menyebutkan ini adalah ingin menyampaikan artinya seolah-olah nih sampai barang yang hampir kada berharga sekalipun jangan kalian hina. Kalau ada tetangganya berbaik hati, ya kan, memberikan sesuatu sekalipun ya sesuatu itu hampir tidak berharga. Tapi jangan juga telapak inilah. Maksudnya ini hanya untuk menggambarkan tentang sekecil apapun. Nah, itu termasuk kalau hadis kita memahami hadis ittaqun nar walau bisyqqi tamratin. Hindarilah api neraka sekalipun bersedekah dengan sebelah kurma. Tapi jangan dipraktekkan itu. Masa sebelah kurma dijolongi ke orang? Janganlah. Itu hanya menggambarkan sekecil apapun gitu Tapi kalau sekecil apapun jangan juga kada gunanya sama sekali, jangan. Jadi tetap ada manfaatnya walaupun kecil. Nah, ini hidup bertetangga. Kenapa ibu-ibu yang ini disebut bapak-bapaknya kemana? Ini termasuk juga ya, karena cuma kebiasaannya ini urusan kalau untuk makanan ini urusan dapur nih kan. Menteri perdapuran itu kan ibu-ibu. Nah, itu yang urusan berbagi dengan tetangga. Berbagi dengan tetangga. Dalam hadis yang lain, idza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila kamu memasak gulai itu apa biasanya? Kambing lah. Nah, udah kita ada juga kalau ayam gulai. Apabila kamu memasak
gulai, maka banyakilah kuahnya dan bagikanlah ke tetangga. Nah, ini sarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hidup bertetangga itu menjadi harmonis, berbagi. Ya, walaupun kuahnya jangan dibagi. Banyaki kuahnya aja Rasulullah SAW, tapi banyaki kuahnya itu tetap ada rasanya lah. Jangan bagi kuah banyaki kuah lalu ada rasanya, jangan juga. Jadi, kan kalau dagingnya mungkin kalau dibanyaki, kuahnya bareng kalau dibanyaki. Talang tuh nabi pun sedikit kan, kuahnya banyak, ada aja masih rasa talangnya gitu. Talang hebat tuh talang tuh. Wa ta'ahad jiranaka, jadi berbagilah kepada tetangga ya Rasulullah SAW. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan kita melatih diri untuk berbagi. Maka kepada tetangga-tetangga kita terutama, ini adalah merupakan satu amal soleh yang menjadi perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, terutama yang berinisiatif, yang jadi pelopor nih ibu-ibu yang di belakang itu, panglah. Nah itu yang berinisiatif. Tapi ini juga tidak khusus buat ibu-ibu, kalangan ibu-ibu ini, karena kebiasaan umumnya ibu-ibu. Maka bapak-bapak pun bisa. Bahkan ulun lihat itu rumah makan dan warung-warung malah yang tukang masak banyak lalakian pada bebinian. Ya. Itu kira-kira, jadi soal memasak ini bukan miliknya ibu-ibu saja kan. Malah bapak-bapak juga banyak yang hebat-hebat. Mungkin di masjid ini banyak yang hebat memasak ini. Nah itu jam semula hadis yang ke-8. Mungkin waktu kita sudah sampai. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mu'minin Allah muliakan. Tadi beberapa hadis yang guru kita uraikan tentang berbuat kebaikan. Untuk itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya apa yang guru jelaskan tadi, dipersilakan. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih guru. Ini ulun anak takut nih, ada umpama tetangga tuh memberi makanan ke tempat kita gitu. Nah, terus kebetulan di rumah itu kita tuh sudah makan kenyang sudah tuh. Nah, jadi nasi tersebut kita berikan lagi ke tukang parkir apa tuh, boleh aja lah guru tuh. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama hadiah itu jangan ditolak, ya. Hadiah itu diterima. Bahkan hadiah itu sekalipun datang dari non-muslim itu diterima. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah beliau menolak hadiah ataupun pemberian, ya, baik dari kalangan umat beliau maupun dari kalangan non-muslim. Rasulullah juga dapat hadiah dari raja-raja, dari raja mana-mana, kita tahu itu kan, dikirim hadiah, tidak ditolak Rasulullah. Selama itu adalah hadiah yang memang halal untuk kita gunakan, itu diterima. Kemudian untuk selanjutnya, karena sudah kita terimakan, maka itu menjadi hak kita. Maka pada saat itu sudah menjadi hak kita, terserah kita. Mau kita sendiri yang mau makan atau kita bagikan lagi ke orang lain, kita serahkan kepada tetangga yang lain, misalnya kepada siapapun, itu boleh, tidak ada halangan untuk itu. Apalagi kalau sampai kita simpan, pada kau menutup lawang kulkas, nah ini jangan, ya. Sayang kan, terbuang-buang. Nah itu kan, ya, terima sana terima sini, dipajal di dalam kulkas berminggu-minggu, akhirnya ya kata kau dimakan juga. Jadi sebaiknya dibagikan saja. Jangan ada kekhawatiran kalau ada lagi kena. Insya Allah ada aja lagi, kalau kita bagi nanti akan ada aja lagi yang datang. Ya kadang-kadang sayangnya ini tuh nang maulah hibak kulkas itu. Nah sayang tapi akhirnya terbuang.
Nah, jadi kita sudah memenuhi apa yang menjadi hajat orang yang memberi, itu sudah terpenuhi pada saat kita terima. Nah, kemudian kita serahkan barang lain, maka itu menjadi kebaikan yang lain. Ya, kebaikan yang bersifat estafet gitu kan. Di dalam salah satu riwayat tentang cerita sahabat Nabi SAW, mungkin pian-pian pernah mendengarkan. Ada sahabat itu yang diberi kepala kambing itu kan kisahnya. Kemudian dia terima, tapi kemudian dia serahkan karena dia minta untuk diserahkan. Dia tidak menolak, tapi dia minta supaya diserahkan kepada tetangga sebelahnya karena dia merasa tetangganya lebih perlu daripada dirinya. Dibawalah ke situ, kemudian ternyata responnya sama dari sahabat yang tadi. Akhirnya pindah lagi ke tetangga berikutnya, responnya sama, sampai akhirnya terputar tak asal. Itu apa itu? Itu menjelaskan tentang ada sifat isar namanya, lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Padahal seorang tuh perlu juga bang sebujurnya. Nah, tapi melihat ada orang lain juga perlu, lebih didahulukan orang lain daripada seorang. Itu inti riwayat itu. Tapi pada intinya adalah sama. Jadi kita boleh saja menyerahkan pemberian orang lain itu kepada yang lain, sementara kita yang menerima tidak menggunakannya atau tidak memakainya. Terima kasih Gus atas jawabannya. Kemudian ada lagi, ya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait mendahulukan orang lain. Nah, kadang-kadang dalam praktek misalnya sholat berjamaah, saf pertama kosong, kita mempersilahkan orang lain. Padahal kita kan harus kita berdahulu harus lebih baik gitu nih, mendapatkan tempat yang terbaik. Ini malah kita memerintahkan orang lain. Itu bagaimana ini terkait dengan tadi mendahulukan kepentingan orang lain? Nah, kalau ini hukumnya makruh ya. Kalau ini hukumnya makruh. Jadi ada kaidahnya begini, al-isaru fil ibadati makruhun. Atau dalam lafal yang lain, al-isaru fil ibadati mamnu'un. Mendahulukan orang lain untuk perkara ibadah itu adalah makruh. Ataupun dilarang. Dilarang dalam pengertian tanda kutip makruh. Al-isar fil ibadah. Masalah saf ini adalah masalah keutamaan ibadah. Masalah yang tadi makanan, nah itu kan, itu adalah masalah cuma masalah perut gitu kan. Nah, masalah perut. Kalau keafdalan dalam beribadah itu kita jangan menyuruh orang untuk meraih yang lebih afdal sementara kita meninggalkan yang afdal. Jadi saf pertama adalah saf yang lebih afdal daripada saf yang kedua. Begitu seterusnya ke belakang. Kalau kita menyuruh orang lain untuk maju ke saf pertama, kita di belakang-belakang saja, itu namanya berarti kita tidak mempunyai minat untuk mendapatkan yang afdal. Untuk mendapatkan yang afdal. Maka cara yang seperti ini adalah cara yang dinilai tidak baik dalam cara beribadah. Malah kita didorong untuk melakukan yang afdal dalam beribadah. Dari sekian hadis-hadis Nabi yang menyebutkan fadilatul amal, keutamaan-keutamaan dalam beramal, itu adalah untuk mendorong kita melakukan yang paling afdal dalam beramal. Bukan malah kita tidak tertarik untuk melaksanakan yang afdal. Nah, jadi dalam fikih itu ada kaidah seperti itu. Salah satu contohnya adalah yang tadi itu. Jadi mempersilahkan orang lain untuk mengisi saf pertama sementara dia inginnya di belakang-belakang saja. Nah, ini adalah sesuatu yang makruh. Ya, walaupun boleh, tapi makruh.
Cuma dalam fikih ada juga penjelasan supaya yang di belakang imam itu diisi oleh orang yang mengerti tentang masalah hukum. Nah, kenapa? Kalau di tengah jalan supirnya ngantuk atau apa gitu. Nah, karena kalau nang di belakang tuh nang mengisi jabah orangnya pada tahu kisah. Nah, ini kayaknya bisa bubar sama sigitan, ya kan? Yang di belakang ini supaya ada 1-2 orang atau siapa mungkin yang jaga ibaratnya itu supir apa yuk? Ban serep lah, supir penggantinya ada gitu. Nah, kalau ada khatib jaga gitu kan, maka juga ada imam jaga setidaknya di belakang itu. Karena itu dalam fikih akan ada disebutkan supaya di belakang imam itu ada beberapa yang sengaja dipersilahkan. Nah itu kan itu tidak termasuk makruh karena ada maslahat mengenai sholat berjamaah. Nah, demi kepentingan maslahat sholat berjamaah. Tapi kalau yang posisinya mungkin agak ke pinggir, ke kanan atau ke kiri, nah itu mestinya berlomba-lomba orang untuk mengisi saf yang lebih awal karena fadilatnya melebihi daripada yang di belakangnya. Nah itu penjelasannya. Terima kasih guru. Ini ada satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan. Ini ketika kita menerima duit, mungkin honor atau apa, nah itu kan kita dituntut untuk berterima kasih. Terima kasih itu maksudnya sebagian kita terima, sebagian kita kasih. Jadi kalau di bawah semuanyaan ini, aduh terima kasih. Iya. Nah jadi mun kada memberi ini terlalu benar. Purna semuanyaan. Bahkan terkadang pajar nih ricihannya nih kalau daur besina. Iya kadang bapak jar ko hutangi ya, karena tolong cariakan. Nah dijual sampai yang itu. Nah kemudian kalau kita memberi ini kan ada sebagian itu dianggap semacam ya ada bagus lah. Karena mereka itu tugas itu kan memang mengelola itu. Artinya memang pegawai itu tugas di bagian keuangan. Ya. Nah jadi ini kira-kira sebaiknya nih kayak apa? Saya kira-kira kita memberi ini kada tersangkut gitu nah jadi dan itu kada nyaman dan mungkin kayaknya bisa juga kayak mau diingatakannya ulun jar bila sidin tuh tapi hakon menggawi parai ya gitu ya. Nah kemudian ini ada satu lagi nih ada titipan pertanyaan titipan dari tetangga. Nah Pak Haji ini bagaimana di jalan-jalan tuh ada polisi tidur. Nah sebenarnya kalau kami bahasa alamiah lah karena alih Pak polisi tidur itu kan kita bangunakan alihnya turun guring kan. Ya sekira ini atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun hanya aja mendengar penjelasan terima kasih tadi itu. Kalau menerima harus mengasih. Oh rupanya arahnya ke situ tadi lah. Jadi ini bukan dalam pengertian yang umum, ini khusus penjelasan terima kasih itu. Jadi kasusnya tadi itu kan tidak diterapkan dalam semua kegiatan ya. Jadi misalnya ada dapat bantuan ya
dari mana begitu kan? Ya, memang masalah ini ada juga dibahas secara khusus. Ya. Itu namanya hadiyatul ummal. Jadi ummal itu adalah petugas negara lah, ibaratnya itu kan. Petugas negara itu artinya orang yang memiliki jabatan untuk mengurus apa itu? Ya, kepentingan masyarakat apapun bentuk urusan-urusannya itu kan sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Nah, orang yang bekerja di sekitar itu namanya ummal dalam istilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak dibolehkan sebenarnya hadiyatul ummal, walaupun sebutannya hadiah. Karena mereka sudah diberikan gaji untuk pekerjaan itu, dan mereka digaji itu memang untuk imbalan karena tugas yang sudah ditentukan ini gajiannya. Nah, itu yang belum mengerti tentang hadiyatul ummal. Jadi pernah ada kasusnya di masa Rasulullah SAW itu, mungkin pian tahu kisahnya. Di antara ummalnya Rasulullah SAW itu, apa kita sebutlah ummalnya Rasulullah SAW itu artinya orang yang diberikan kepercayaan Rasulullah untuk melaksanakan tugas-tugas beliau nih. Ada namanya Su'ad. Su'ad itu petugas pemungut zakat. Ya. Jadi masa Rasulullah SAW itu zakat itu dipungut oleh petugas resmi, ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebulan. Nah, cuma ada pakai rekomendasi khusus kayak ya ada pengangkatan atau segala macam. Tapi ya orang itu resmi. Cuman dalam prakteknya kan sesuai dengan perkembangan zaman itu ada SK-nya apa segala macam gitu kan. Itu bahwa resmi mewakili daripada pemimpin untuk tugas yang memang tidak bisa langsung dikerjakan oleh pemimpin, didelegasikan gitu. Nah, tugasnya itu kepada bawahan ini kemudian melaksanakannya. Nah, itu jadi pada saat datang petugas ini membawa zakat yang dikumpulkan. Di hadapan Rasulullah SAW, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ini nang zakat nang berhasil dikumpulkan. Adapun nang ini barian urang gasan kami. Jadi beberapa petugas ini kan. Melihat itu Rasulullah SAW langsung memberikan teguran keras. Dan teguran keras beliau itu tidak hanya ditujukan kepada yang melakukan, tapi beliau langsung mendatangi sahabat yang sedang berkumpul, kemudian beliau angkat bicara langsung. Ini semacam berkhutbah begitu kan, menyampaikan arahan. Jadi ya Rasul dalam kesempatan itu mengatakan ada orang yang datang kepadaku menyatakan bahwa ini adalah zakat yang dipungutnya dan ini adalah untuk dirinya karena diberi orang. Coba kalian pikirkan ya Rasulullah, kalau seandainya dia ada petunjuk sebagai petugas zakat, apakah akan dia dapat hadiah orang itu? Nah, itu harus dijawab karena yang mendengarkan paham. Justru orang memberi itu karena ada hubungannya dengan dia menjabat sebagai petugas zakat. Kalau coba seandainya dulu dia ini kada diangkat sebagai petugas zakat, apa dia dapat hadiah orang itu? Kada dapat. Kan jawabannya ada dapat. Justru karena dia jadi petugas itu lalu dia dapat dari orang. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan teguran semacam itu. Apa maknanya? Maknanya adalah teguran keras Rasulullah SAW itu menunjukkan itu tidak boleh. Nah, itu kan karena akan mempengaruhi pekerjaannya sebagai petugas itu. Nah, itu yang ada kasusnya di masa Rasulullah SAW. Nah, itu dijadikan dalil oleh para fuqaha untuk menjelaskan seperti contoh-contoh yang ada itu kan. Makanya mungkin kalau bahasa hukum sekarang itu ada gratifikasi namanya, gratifikasi. Bahkan pemberian hadiah untuk rasanya walimah pun kada dibolehkan itu bisa karena pasalnya juga itu kalau ada salah itu kan. Nah, itu gratifikasi itu sebenarnya adalah diilhami oleh itu
Hadis Nabi SAW itu. Jadi rata-rata itu karena jabatannya, bukan karena kenal pribadinya, bukan karena lawas bakawan, bukan karena apa, itu karena terkait ada terkait-kaitannya itu nah. Gitu kan. Itu jelas dari pernyataan Rasulullah SAW. Coba aja Rasulullah ini seandainya kata ketunjuk jadi petugas zakat, apa dapat pemberian orang itu? Dapat justru dia dapat karena ada hubungannya dengan dia sebagai petugas zakat ini. Nah, jadi itu yang jelas ada keterangannya dari Rasulullah SAW yang kemudian itu diberlakukan di dalam hukum apa namanya itu? Hukum apa namanya yang gratifikasi dari itu positif ya, hukum positif. Nah, ada orang menghubung-hubungkannya dengan hadis Nabi SAW yang lain. Hadis Nabi yang lain itu begini. Nabi itu berhutang onta, ya. Setelah itu saatnya Rasulullah SAW membayar hutang onta beliau itu. Maka dipinta kepada sahabat untuk mencarikan onta yang sama seperti beliau waktu berhutang onta itu dari orang lain. Ternyata dari sahabat kada ya Rasulullah SAW ada tapi ontanya lebih bagus, lebih lama, lebih usianya lebih tua daripada yang pian hutang itu. Ayo Rasulullah bayarkan itu. Lalu beliau menyatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam cara menunaikan hutang. Nah, di situ kan ada semacam imbalan kebaikan namanya lah, bayar jasa kah itu kan. Jadi ada orang berhutang onta, tapi bayarnya onta melebihi daripada onta yang dihutang, melebihi dari hutang. Nah, apakah lebihnya itu dikatakan riba? Tidak dikatakan riba karena tidak ada perjanjian sebelumnya untuk itu. Jadi kalau kita bayar hutang, bayarlah dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu bisa kita lebihkan tanpa ada ikatan apapun sebelumnya. Karena kita merasa orang itu telah berbuat baik membantu kita. Maka layak dia dibalas jasanya itu. Gitu kan? Nah, kemudian cara membayar hutang yang terbaik juga adalah ya jangan kita menunggu orang datang, tapi kitalah yang datang menyerahkannya. Nah, mohon maaf sedikitlah kepada Bapak, ini fenomena saja Bang, belum melihat ini sedikit agak keluar sedikit dari konteksnya ini. Zaman kita ini kan zaman teknologi komunikasi lah, yang begitu. Jadi orang berhubungan itu selalu lewat HP. Yang kurang bagusnya itu ulun melihat sejauh ini menurut pandangan ulun, guru-guru itu kalau misalnya hendak diberikan hadiah atau apa, itu disuruh ambil. Guru jar, ada kesan pian nih ambil jar. Jadi guru disuruh ambil. Itu kan bujur ya. Ini supaya ini ada fenomena ini di masyarakat kita itu, suruh ambil. Guru itu dilayani bukan kemudian jadikan pelayan, ya kan? Diantar kalau misalnya kita hendak memberi sesuatu itu diantar. Jangan disuruh ambil. Ya ada yang bola grup itu kan. Grup kan bukan guru-guru khatib kah atau apa gitu kan. Jar, ada kesan pian ambil jar di masjid ada aja. Coba kita pikirkan sama-sama. Itu kan menyuruh. Ya bukan kada bermaksud supaya kada bermaksud bahwa guru-guru ini terlalu bertingkah, kada. Itu adab. Adab. Jadi jangan sampai adab ini. Kenapa ini sebenarnya tidak keluar dari yang tadi itu. Kita itu sudah diberikan kebaikan oleh orang yang menghutangi kita. Jangan orang yang sudah berbuat baik kepada kita itu bukan dibalas dengan kebaikan, malah disuruh datang ambil sini jar.
utangnya ke semalam. Nah, ketahuan juga itu kan. Jadi ada adab di dalam agama yang diajarkan. Kalau orang berbuat baik, mestinya dibalas kebaikan. Ya. Kenapa sih lah agak menyimpang ini? Yang kedua tadi titipan apa aja? Polisi tidur. Nah, polisi tidur itu punya maksud baik. Cuma caranya harus baik. Sesuatu yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Kalau baik tetapi caranya kurang baik, akan menjadi tetap tidak baik. Apa maksud dari kita membuat polisi tidur? Untuk lebih aman. Kenapa jadi kita berinisiatif melakukan itu? Karena kita sudah melihat pengalaman sehari-hari orang laju, gitu kan. Sudah ada beberapa kali kejadian atau mungkin hampir terjadi, gitu kan, yang membahayakan karena akibat laju di tempat itu. Lalu kita berinisiatif membuat, tapi buatlah sesederhana mungkin. Jangan membuatnya tinggi banar. Mana justru membahayakan yang ini, Pak. Kenapa? Kuah bakso di sini talimbak. Ketinggian. Jangan juga terlalu tinggi. Nah, yang penting adalah apa ngarannya bisa menjamin orang lewat di situ kada laju, kada ngebut. Ulun yakin walaupun rendah aja kada wani jual laju, kada wani ngebut gitu kan. Nah, itu terpulang kepada ya kebiasaan saja. Jadi kebiasaannya yang mana yang agak aman gitu kan. Jadi jangan maksud untuk aman malah justru membahayakan. Itu awalnya adalah baik demi keamanan. Tapi kalau membuatnya juga membahayakan, jadi maksud tujuan tadi itu menjadi terabaikan. Jadi dalam agama itu bahkan kalau kita ingin menghindari suatu kemudaratan, jangan sampai menimbulkan kemudaratan yang lain yang lebih besar. Jadi ada kaidah, kalau Anda kita menghadapi dua kemudaratan, maka ambillah kemudaratan yang lebih ringan mudaratnya. Kalau kita ingin, kemudian ada kaidah yang kedua, kalau kita ingin menghindari kemudaratan, maka jangan sampai menimbulkan kemudaratan yang lain. Nah, jangan sampai menimbulkan kemudaratan yang lain. Ad-dararu la yuzalu bid-darari. Jadi bunyi kaidahnya seperti itu. Kemudaratan tidak boleh disingkirkan dengan cara menimbulkan kemudaratan. Nah, jadi tinggal kita bijaksanai kalau membuat polisi tidur tadi untuk menghindari kemudaratan, maka pastikan tidak akan menimbulkan kemudaratan. Itu aja mungkin namanya. Cuma jangan juga terlalu parah lah. Di 2 meter ada, di 2 meter ada. Itu kasihan pemadam bila ada kebakaran. Orang hamil kada sampai ke rumah sakit jadinya gini. Terima kasih Guru atas jawabannya, mungkin sudah cukup lah waktunya. Terima kasih Guru atas semua jawabannya, mudah-mudahan manfaat bagi kita bersama untuk hidup dan kehidupan ini. Untuk itu Guru silakan untuk baca doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa sahihan mutaqabbala. Allahumma habbib ilana al-iman wa zain fi qulubina wa karrih lil kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna ar-rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.